Halo guys, selamat malam. Kali ini kita bikin kontennya mungkin sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kali ini kita bikin konten membaca Parita Puja Bhakti, tetapi saya berpikir banyak orang yang tidak memahami apa yang dia baca Parita itu dalam arti bahasa Indonesianya. Mungkin saya sedikit membacakan apa arti-arti parita-parita yang telah kita bacakan selama ini di wihara. Oke guys, langsung aja, nggak usah lama-lama. Kita mulai dari nama Sakaragata. Parita pertama itu nama Sakaragata. Artinya yang pertama, aku bersujud di hadapan Buddha. Aku bersujud di hadapan Dharma. Aku bersujud di hadapan Sangha. Berarti artinya dia namaskara. Berarti 3 dulu ya bernamaskara. Artinya ya itu tadi, aku bersujud kepada Buddha, aku bersujud kepada Dharma, aku bersujud kepada Sangha. Oke. Lalu yang parita kedua, Wandana. Wandana artinya terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Bhagawa Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Oke, itu arti dari Wandana. Dan arti dari Tisarana, Parita Tisarana. Artinya kita berlindung kepada Buddha, Dharma, Sangha ya. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dharma. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dharma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dharma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Oke, lanjut kita Pancasila. Pancasila itu ada 5 sila ya. Oke, kita langsung baca artinya. Aku bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Aku bertekad menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad menghindari segala konsumsi yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Oke, itu dari arti dari 5 sila. Dan ini ada puja. Puja, parita puja. Artinya, dengan penerangan ini yang memancarkan cahaya gemerlapan menghapus keadaan suram menjadi terang. Aku menghormat Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, penghapus saput ketidaktahuan, avijja. Duhai Bante junjunan mulia, sudilah kiranya menerima persembahan air ini. Persembahan bakti yang dihantarkan dengan segala kerendahan, berdasarkan welas asihmu yang dipancarkan kepada kami. Dengan dupa ini yang harum semberbak, terdiri dari perpaduan wangi-wangian khusus, aku bersujud di hadapan Bhagawa, mewujudkan sembah bakti yang patut dihormati. Sekumpulan bunga yang segar coraknya, sedap, harum, wangi, dan serba terpilih. Kupersembahkan bunga-bunga ini di kaki gunung, yang terbentuk bagai bunga seroja suci. Dengan persembahan-persembahan bunga-bunga ini kepada Buddha, aku bersujud. Semoga dengan jasa kebajikan ini tercapailah kebebasan. Sama halnya dengan bunga-bunga ini yang pasti akan layu. Demikian juga tubuh jasmaniku, yang sebenarnya juga menuju kelapukan. Kuhormati setiap cetia atau altar di mana saja berada. Kuhormati relik-relik Mahabodhi dari semua perwujudan Buddha yang dimuliakan. Di kaki pohon Budi, di mana duduk sang guru,
yang telah menundukkan semua musuhnya, Avijja. Yang dicapai kesadaran mutlak kepada Bodhi, inilah aku bersujud. Oke, itu dari arti dari Parita Puja. Selanjutnya arti dari Parita Buddhanussati. Demikianlah Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tidak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan ke Nibbana, pengenal segala alam, pembimbing manusia tiada tara, guru pada para dewa dan manusia, yang sadar yang patut dimuliakan. Oke, dari Dharmanussati saat ini. Dharma telah sempurna dibabarkan oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh bijaksana dalam batin masing-masing. Dan selanjutnya Sanghanussati, artinya sang siswa Bhagawa telah bertindak baik, sang siswa Bhagawa telah bertindak lurus, sang siswa Bhagawa telah bertindak benar, sang siswa Bhagawa telah bertindak patut. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sang siswa Bhagawa patut menerima pemberian, tepat bernaung, persembahan serta penghormatan, ladang kebajikan yang tiada taranya di alam semesta. Oke, itu dari Sanghanussati. Saat ini kita lanjut ke Parita Buddha Wandana. Buddha Wandana artinya, demikianlah Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan tidak tanduknya, sempurna menempuh jalan Nibbana, pengenal segenap alam, bimbingan manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar yang patut dimuliakan. Seumur hidup aku berlindung kepada Buddha hingga tercapainya Nibbana, kepada para Buddha dari masa lalu, kepada para Buddha dari yang masa akan datang, kepada para Buddha dari masa sekarang, kepada semua Buddha aku bersujud. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah sesungguhnya perlindunganku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga saya memperoleh berkah kejayaan. Aku memberikan penghormatan tertinggi di kaki yang Maha Suci. Jika aku telah berbuat salah kepada Buddha, semoga Buddha memaafkan aku. Oke, selanjutnya arti dari Parita Dharma Wandana. Dharma telah dibabarkan oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Seumur hidup aku berlindung kepada Buddha hingga tercapainya Nibbana, kepada Dharma dari masa lampau, kepada Dharma dari masa yang akan datang, kepada Dharma dari masa sekarang, kepada Dharma aku bersujud. Tiada perlindungan lain bagiku, Dharmalah sesungguhnya perlindunganku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga saya memperoleh berkah kejayaan. Aku memberikan penghormatan tertinggi kepada Dharma nan mulia. Ku persembahkan baktiku kepada Dharma yang mulia. Jika aku berbuat salah kepada Dharma, semoga Dharma memaafkanku. Oke, ini arti dari Sangha Wandana. Sangha siswa Bhagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Bhagawa telah bertindak patut. Mereka merupakan 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sang siswa Bhagawa. Patut menerima pemberian, tepat bernau, persembahan serta penghormatan, ladang kebajikan yang tidak taranya di alam semesta. Seumur hidup aku berlindung kepada Sangha sehingga mencapai Nibbana, kepada Sangha yang masa lalu,
kepada Sangha yang masa akan datang, kepada Sangha dari masa sekarang, kepada Sangha aku bersujud. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah sungguhnya pelindunganku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga saya memperoleh kejayaan. Aku memberikan penghormatan tertinggi. Kupersembahkan baktiku kepada Sangha nan mulia. Jika aku berbuat salah kepada Sangha, semoga Sangha memaafkanku. Oke, itu tadi. Dan selanjutnya, Parita Saka Kiriya Gata. Artinya, tiada perlindungan lain bagiku. Buddhalah sesungguhnya perlindunganku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dharmalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah sesungguhnya pelindunganku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Oke. Selanjutnya, Parita Kariniameta Sutta. Artinya, inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, ia harus mampu, jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong. Merasa puas, mudah dilayani, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang inderanya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tak nampak, yang jauh ataupun dekat, yang terlahir ataupun yang akan lahir. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkan pikiran kasih sayang tanpa batas. Kasih sayang segenap alam semesta dipancarkan pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan, duduk, atau berbaring, selagi tiada lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran. Ini yang dikatakan berdiam dan Brahma. Tidak berpegang pandangan salah, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indera. Ia takkan lahir dalam rahim manapun juga. Oke, selanjutnya arti dari Parita Manggala Sutta. Manggala Sutta. Oke, artinya Manggala Sutta, demikianlah yang telah ku dengar. Pada suatu ketika Bhagawa menetap di Sawati, di hutan Jeta, di wihara milik Antapindika. Pada saat itu datanglah sosok dewa ketika hari menjelang pagi, dengan cahaya yang cermelang menerangi seluruh hutan Jeta. Ia menghampiri seraya memberi penghormatan kepada Sang Bhagawa. Lalu berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi, dewa itu berkata kepada Bhagawa dalam syair ini, banyak dewa dan manusia berselisih paham tentang berkah yang diharapkan membawa keselamatan. Tenangkanlah apa berkah utama itu. Tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana atau dunggu. Bergaul dengan mereka yang bijaksana. Menghormati,
mereka yang patut dihormati. Itulah berkah utama. Hidup di tempat yang sesuai, memiliki timbun kebajikan pada kehidupan lampau, menuntun diri ke arah yang benar. Itulah berkah utama. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata surya, santun dalam berucap. Itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan. Itulah berkah utama. Berdana dan hidup sesuai dengan dharma, menolong sanak keluarga, bekerja tanpa celah. Itulah berkah utama. Menjauhi, tak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan dharma. Itulah berkah utama. Semoga hormat dan rendah hati, merasa puas tahu berterima kasih, mendengarkan dharma pada saat sesuai. Itulah berkah utama. Sabar rendah hati bila diperingatkan, mengunjungi para pertapa, membahas dharma pada saat yang sesuai. Itulah berkah utama. Bersemangat dalam menjalani hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, serta mencapai nirvana. Itulah berkah utama. Meski tergoda oleh hal-hal duniawi, namun batin tak tergoyahkan. Tiada kesedihan, tanpa noda, penuh damai. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal ini, para dewa dan manusia tak terkalahkan dimanapun juga. Mereka pergi dengan penuh kesejahteraan. Itulah berkah utama. Selanjutnya, Parita Brahma Wihara Parana, yang artinya, cinta kasih, semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kasih sayang, semoga makhluk hidup bebas dari penderitaan. Simpati, semoga makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Keseimbangan batin, semoga semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Setelah membacakan parita, puja bakti dilanjutkan dengan meditasi. Oke. Selanjutnya saya akan membacakan arti dari Parita Etawata. Arti dari Parita Etawata. Aku atas semua timbunan kebajikan yang telah kami kumpulkan, semoga semua dewa turut bergembira demi kebahagiaan dan keberhasilan. Atas timbunan dan kebajikan yang telah kami kumpulkan, semoga makhluk halus turut berbahagia demi kebahagiaan dan keberhasilan. Atas semua timbunan dan kebajikan yang telah kami kumpulkan, semoga makhluk hidup turut bergembira demi kebahagiaan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, turut bergembira atas kebajikan ini dan selalu melindungi Indonesia. Semoga semua makhluk di angkasa di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, turut gembira atas timbunan kebajikan ini dan selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga timbunan kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga mereka bahagia. Semoga timbunan kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga.
Semoga mereka bahagia. Semoga timbunan kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga mereka bahagia. Semoga hujan turun sesuai waktunya. Semoga tanaman tumbuh subur. Semoga dunia menjadi makmur. Semoga pemerintah bertindak benar. Semoga semua makhluk hidup di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi ajaran suci. Semoga makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi pembabaran Dharma. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi guru kami. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi kita semua. Oke guys, mungkin sampai situ dulu arti dari parita puja bakti yang sering kita lakukan di wihara. Semoga ini bermanfaat ya, sama-sama kita belajar Dharma untuk kebaikan pribadi kita masing-masing dan mungkin bisa untuk kebaikan teman-teman kita yang ramai. Terima kasih. Salam dari saya. Namo Buddhaya.